Assalamualaikum Bu Gina. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Ini nih sudah kabarnya? rekaman sudah aktif ya Bu ya? Ya, gimana Oke, kabarnya ini Bu Gina? Alhamdulillah baik Ibu. Semoga sehat selalu ya Bu Gina ya. Iya, Kondisinya amin. di cuacanya benar-benar ekstrim ini. Iya Panas nih. benar Bu. Suara saya Gimana? terdengar enggak Bu? Suaranya jelas Bu Gina? Oh ya, Eh, baik, Bu Gina bisa mulai. ya. Saya jadi host dulu ya. Oh nggih, monggo. Iya. Oh iya Bu Gina, kemarin Bu Gina katanya mau bercerita sesuatu. Kira-kira hari ini mau apa? Iya benar Bu. Saya ini sebenarnya itu saya lagi memikirkan sesuatu ini Bu Nulis ya. Ya. Ini kan anak-anak itu sedang ulangan PAS ya, penilaian akhir semester Gasal Bu Nurlis ya. Nah, Iya. sebentar lagi kan mereka itu akan menerima rapot Bu Nur ya. Nah, Hmm. di sekolahan kami itu dituntut untuk menggunakan aplikasi e-rapot Bu Nurlis ya. Oh gitu. Sedangkan guru-guru yang ada di sekolahan kami itu kan ini kebanyakan didominasi oleh guru-guru yang ya maaf Mas sudah sepuh gitu ya Bu Nulis ya. Apalagi ini e-rapot kami itu e-rapot yang tergolong baru karena kurikulumnya kan kurikulum baru Bu Nur, kurikulum Hmm. merdeka. Otomatis isiannya ya berbeda dari e-rapot yang kemarin yang 2013 kurikulumnya gitu Bu Nurlis. Oh gitu. Jadi dari dari ceritanya Bu Vina itu yang saya tangkap bahwa Bu Vina itu ada kebingungan ya ini di sini apa terhadap guru-guru yang kebanyakan sudah sepuh ini dituntut untuk membuat e-raport untuk menguasai IT. Seperti itu benar ya? Iya, benar sekali begitu kira-kira Bu Nurlis ya. Mm-mm. Eee, karena kan untuk pembelajaran di dalam kelas yang menggunakan IT saja itu kan Bapak Ibu guru itu sudah susah. Pembelajaran di dalam kelas menggunakan IT itu sudah mereka merasa kesulitan. Lah ini, apa namanya, untuk, eee, rapot itu juga dituntut untuk memakai aplikasi e-rapot. Nah, jadi ya di sini Bapak Ibu itu ya harus banyak belajar tentang ini Bu Nurlis. Gitu. Oh ya, dari diskusi kita ini kira-kira apa sih yang ingin Bu Wina dapatkan? Ya, saya ingin sedikit dapat menemukan solusi untuk membantu teman-teman saya ini Bapak Ibu guru yang ada di SMP 4 Pekalongan di mana sekolah saya yang sedang saya ajar ini. Jadi hal-hal apa yang sekiranya yang bisa saya lakukan untuk membantu Bapak Ibu guru di sekolahan saya tersebut Bu Nurlis. Berarti ini ingin mencari solusi ya, Nggih. solusi yang harus Mhm. dilakukan agar Bapak Ibu guru tersebut tidak merasa kesulitan dalam melakukan pembuatan e-raport itu. Seperti itu ya? Iya, benar sekali Bu Nurlis ya, supaya apa namanya, Bapak Ibu guru itu bisa mengerjakan aplikasi e-raport dengan baik, Bapak Ibu dapat memahami apa yang mereka kerjakan, mengetahui isi yang ada di dalam e-raport tersebut, karena kan pasti banyak yang harus diisi di dalam e-raport tersebut nggih Bu Nurlis ya. Apalagi kan sekarang itu kan kurikulumnya berbeda dengan yang kemarin, jadi ada apa namanya, isian-isian yang berbeda seperti ini kan perbedaannya kayak ada kegiatan proyek ya di kurikulum Hmm. Merdeka, jadi kan itu harus ada, isian-isian dalam kegiatan tersebut yang tentunya berbeda dari rapot yang kemarin sudah
apa namanya, sudah, dilakukan oleh Ya. Bapak Ibu guru di tahun kemarin. Kemudian ya itu tentunya Bapak Ibu guru ya harus mau belajar tentang e-rapot tersebut, Bu Nurlis ya. Kalau boleh tahu nih Bu Vina, kalau dilihat dari tingkatannya, kira-kira Bapak Ibu guru yang mohon maaf yang ada di tempat lembaga jenengan itu untuk penguasaan IT terutama untuk pengisian e-report ini sudah sampai level berapa? Kalau untuk level, kategori Bapak Ibu guru mau belajar e-rapot itu beragam, Bu Lis, ya. Ada Hmm. yang di level angka 5, ada yang di 6, bahkan ya ada yang di level 7. Karena kan, guru di sekolahan kami itu ya bermacam-macam, Bu Lis, ya. Ada kategori guru yang, sudah sepuh, tapi, guru Bapak Ibu guru tersebut itu ya mau belajar ya, tapi itu hanya beberapa, Bu Lis, ya. Ya ada juga yang sudah sepuh dan mereka ya malas untuk belajar, ini lebih dominan dari yang mau belajar. Ada Hmm. juga, Bapak Ibu guru muda yang sudah ahli IT, yang bisa, tapi ada juga yang Bapak Ibu guru muda yang mungkin cuek ya, yang, malas untuk, belajar gitu. Tapi rata-rata, di sekolah kami itu didominasi oleh Bapak Ibu guru yang sudah sepuh, Bu Nurlis. Berarti sangat bervariasi ya tingkatannya ya. Ada yang semangat walaupun sudah sepuh, semangat ingin belajar, ada yang masih muda tapi ya nggak ingin belajar, ada yang tetap mau belajar, bervariasi. Kira-kira eh, tingkat sampean yang ingin Bu Vina dapatkan dari mereka beliau-beliau itu kira-kira nyampe level berapa itu Bu Vina? Ya, saya pengennya Bapak Ibu guru Rendah itu ya yang ya, level. Bu Nur. Mohon maaf saya tadi suaranya enggak ini. Saya pengennya yang Bapak Ibu guru yang masih, di level 5 ini ya, paling tidak naik di angka atau di level 7 ya, Bu Nurlis ya, untuk mau belajar tentang e-rapot ini, Bu Nurlis. Ya meskipun ya setidaknya ada perubahan ya ke arah yang baik ya Bu Vina. Kira-kira Bu Vina sendiri apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan level terhadap guru-guru tersebut? Ya, menurut saya sih, mungkin yang pertama itu karena e-rapot itu yang kurikulum Merdeka ini tergolong baru, perlu adanya sosialisasi dari pihak sekolah Hmm. kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Nah, kalau misalkan dari sekolah sudah melakukan sosialisasi, kan otomatis, Bapak Ibu guru yang kategorinya mau belajar ya tentang e-rapot itu kan mereka otomatis, mau belajar dengan sendirinya, mereka dapat mengerjakan e-rapot dengan mandiri ya kan, secara baik. Nah, tapi untuk, kategori Bapak Ibu guru yang tergolong, malas untuk belajar atau mengalami kesulitan dalam, penggunaan e-rapot ini, mungkin, menurut saya perlu dilakukan pendekatan heart to heart, artinya pendekatan, dari hati ke hati ya kan, kita tanyakan kira-kira permasalahan, apa yang menjadi kendala dari Bapak Ibu guru sehingga kok kesulitan dalam, mengerjakan e-rapot itu ya kan. Nah, kita juga misalkan dapat, ini Bu Nurlis, belajar, melalui tutor sebaya. Misalkan kan guru-guru yang kategori tadi, yang apa namanya, yang sudah bisa, itu kan bisa menularkan ilmunya ke Bapak Ibu guru yang masih mengalami kesulitan dalam aplikasi e-rapot ini, Bu Nurlis. Ya, dari beberapa solusi yang tadi Bu Vina sampaikan ya, kira-kira Bu Vina melihat hal itu kemungkinan untuk dapat melakukannya itu bisa enggak?
Kalau yang saya lihat, itu bisa sebenarnya Ibu nulis, Bu. Jadi, hal-hal tersebut itu dapat dilakukan di sekolahan kami. Cuma ya itu Bu nulis, butuh, kerjasama yang baik dari warga sekolah ya, terutama, kerjasama dari Bapak Ibu guru, semua untuk melakukan hal-hal yang, sudah tadi saya sebutkan itu Bu nulis. Oke. Kira-kira untuk langkah awal ini Bu Vina nih, kapan akan dilakukan dalam minggu-minggu dekat ini apa yang akan dilakukan Bu Vina ini? Ya. Untuk langkah awal, yang ingin saya lakukan di sini, yaitu kan ini kalau sudah selesai, PAS ya, penilaian akhir semester GASAL ini, nanti, ada sosialisasi dari pihak sekolah ya kan kepada, Bapak Ibu guru mengenai apa namanya, e-rapot tentang kurikulum merdeka ini ya kan, agar Bapak Ibu guru itu mau belajar untuk memahami isi yang ada di dalam e-rapot tersebut, apa saja yang harus mereka persiapkan, apa saja yang harus mereka isi. Kemudian, setelah adanya sosialisasi tersebut kepada Bapak Ibu guru, nah nanti, planning yang selanjutnya mungkin bisa membuat, rencana pembelajaran tadi yang dengan tutor sebaya, Bapak Ibu guru yang sudah, apa namanya, yang sudah memahami tentang aplikasi e-rapot kurikulum merdeka untuk dapat ditularkan ilmunya kepada, Bapak Ibu guru yang mengalami kendala atau mengalami kesulitan dalam mengerjakan e-rapot tersebut, Bu Nurlis. Oke Bu Vina. Terus ini kan pembuatan rapot kan sebentar lagi ini kan semesteran ya. Kira-kira kapan nih rencananya akan dilakukan? Ya, insya Allah rencananya dalam minggu ini Bu Nulis. Jadi minggu ini rencana hal tersebut akan dilakukan insya Allah Bu Nulis. Semoga rencana yang dilakukan Bu Vina dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterima oleh rekan-rekan guru ya Bu Vina ya, agar lebih lebih baik ke depannya untuk peningkatan lembaga. Nah, di sesi penghujung ini Vina apa nih yang mau disampaikan mungkin dari tadi di awal sampai akhir? Ya. Yang ingin saya sampaikan dari diskusi ini ya. Ya, di awal kan tadi saya bingung sekali Bu Nurlis ya, makanya saya bercerita kepada Bu Nurlis ya mengenai apa yang saya sedang pikirkan saat ini, yaitu, apa namanya, mengenai aplikasi e-rapot yang harus kami kerjakan setelah PAS ini. Nah, tapi setelah saya sharing-sharing, diskusi sama Bu Nulis, itu saya jadi mengetahui setidaknya kontribusi yang, apa namanya, bisa saya berikan ya kan, atau langkah-langkah yang harus saya lakukan kepada teman-teman guru dalam masalah, pembahasan e-rapot ini. Tadi diawali dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada, Bapak Ibu guru mengenai e-rapot, kurikulum merdeka yang masih awam di kami, untuk Bapak Ibu guru itu dapat, belajar, dapat memahami isi yang ada di dalam e-rapot tersebut. Kemudian, apa namanya, melakukan pendekatan kepada Bapak Ibu guru yang mengalami kesulitan, terutama Bapak Ibu guru yang, sudah sepuh, yang kesulitan, yang kurang mau belajar. Nah, ini harus dilakukan pendekatan dari hati ke hati untuk, dapat menanyakan
apa namanya, kendala atau permasalahan yang ada di dalam diri mereka. Kira-kira mereka mengalami masalah apa, mereka mengalami kendala apa, eee, kemudian setelah itu mungkin, bisa membuat rencana pembelajaran dengan tutor sebaya, kepada bapak ibu guru yang bersifat saling membantu ya kan, bapak ibu guru yang sudah, bisa, mengenai e-rapot tersebut, itu bisa menularkan ilmunya kepada bapak ibu guru yang mengalami kesulitan. Jadi, mungkin, seperti itu Bu Nulis yang saya dapatkan, dari, diskusi kita pada sore ini Bu Nulis. Iya, saya sangat senang sekali nih Bu Vina. Bu Vina sudah dapat menemukan beberapa solusi nih yang solusinya sangat-sangat menurut saya bagus sekali nih. Jadi saya penasaran ini nanti kelanjutannya seperti apa ini. Nanti bisa cerita-cerita lagi Bu Ina ya. Ini udah di penghujung sesi. Saya benar-benar penasaran hasilnya itu seperti apa. Apakah sesuai yang Bu Vina harapkan atau bahkan melampaui levelnya yang tadi. Selamat ya Bu Vina. Semangat untuk melakukan apa yang menjadi solusi untuk Bu Vina untuk agar rekan-rekan guru dapat uh, memahami dalam pengerjaan e-raport ini. Saya tunggu Iya. kabarnya Bu Vina. Iya Bu Nurlis ya, sama-sama. Saya senang sekali Bu Nurlis ya. Insya Allah nanti kita ketemu minggu depan ya. Insya Allah saya siap menceritakan apa yang nanti saya lakukan di minggu ini Bu Nurlis ya. Sama Bu Nurlis ya. Kita cerita kembali ya Bu Nurlis ya. Bu Vina. Terima kasih. Iya Bu Nurlis, sama-sama. Matur nuwun sekali ya Bu Nurlis.